Oke, kuliah hari ini kita membahas mengenai video marketing. Jadi, video marketing itu adalah media marketing yang menggunakan video, gampangannya begitu ya. Ada user, kemudian sukses pencapaian video marketing, messages, pesan-pesan, search ya, kayak YouTube. Yang paling gampang sebenarnya YouTube ya, yang kelihatan. Tapi sebenarnya video marketing itu tidak hanya YouTube gitu ya. Ada beberapa bentuk. Ada search, kemudian ide, kemudian advertising, pengiklanan, kemudian target. Dari target yang dituju untuk video marketing ini siapa, gitu ya, segmen mana, video konten, ada kontennya tentang apa, gitu. Kemudian proses, ya. Jadi proses video marketingnya bagaimana, gitu ya. Kemudian sebentar, senggol. Nah, kemudian lanjut. Jadi kenapa menggunakan video marketing gitu ya? Jadi biasanya 20% orang itu lebih mengingat apa yang mereka dengar ya. Jadi 20%. Jadi kalau seseorang mendengar informasi, produk, kemudian pemasaran produk, itu 20% mereka mengingatnya. Hanya 20% orang yang tetap mengingatnya. Nah, yang 30% itu orang yang mengingat sesuatu yang mereka lihat. Jadi kalau mereka melihat banner, mereka melihat iklan di TV, mereka melihat itu ada 30% orang kemudian mengingatnya. Nah, yang terbesar itu adalah orang 70% orang itu biasanya mudah mengingat apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Apa yang mereka dengar dan mereka lihat, gitu ya. Jadi video itu bisa dalam video itu kan ada suara, ada audio, ada gambar bergerak. Gitu. Jadi bisa dilihat dan juga bisa didengarkan. Gitu. Jadi, oleh karena itu peluang untuk diingat ya kalau pemasaran lewat video itu lebih besar. Nah, mengapa perlu menggunakan video marketing? 97% dari marketer, ini kalau dari sisi bisnis, ya, marketer, dari sisi bisnismennya, orang yang melakukan bisnis, itu 97% dari marketer itu mengatakan bahwa video membantu meningkatkan pemahaman user terhadap produk atau service mereka. Ya, gitu. Nah, dari sisi consumer atau customer, 95% dari people ya dari have watched an explainer video to learn more about a product or service. Jadi 95% dari orang-orang customer itu
telah melihat apa namanya video yang dijelaskan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai produk atau servis. Jadi sekali lagi peluang menggunakan video marketing itu sangat-sangat besar. Manfaatnya sangat-sangat besar. Efeknya juga sangat-sangat besar. Why marketing are so using video ya? Ini alasan lain, versi lain. 85% apa namanya ini survei masih baru 2020 ya, source-nya masih baru. Itu mengatakan bahwa ini marketer yang mengatakan ya, video itu efektif at grabbing attention online. Jadi video itu efektif untuk mendapatkan attention, perhatian secara online. Jadi mudah sekali untuk menarik perhatian. Intinya supaya orang tertarik untuk melihat produk, mempelajari lebih dalam mengenai produk melalui video. Kemudian 88% mengatakan bahwa video provides a positive ROI. Jadi video itu menghasilkan ROI yang positif. ROI itu return on investment. Jadi kalau punya bisnis, investasi, pengembaliannya itu lebih bagus lah melalui video marketing. Kemudian 43% dari marketer mengatakan bahwa video results in viewer support calls. Jadi video dengan adanya video menghasilkan lebih sedikit support melalui telepon. Jadi misalnya ada gangguan gitu kan, ada trouble produk dan sebagainya, itu lebih mudah dijelaskan lewat video. Nah, karena ada penjelasan produk melalui video, maka berdampak pada berkurangnya apa namanya kayak semacam call center lah, customer service lewat call. Gitu. Karena orang atau customer sudah bisa mempelajari produk, bahkan memperbaiki produk secara mandiri dari video produk. Video produk ini bisa ada di YouTube, bisa ada di websitenya produk tersebut, gitu ya. Banyak sebenarnya, misalnya kita punya mesin cuci gitu ya, kemudian ada trouble gitu ya. Sebenarnya kita bisa searching di YouTube gitu ya, misalnya permasalahannya apa gitu. Nah, kita googling ya, ada penjelasan yang bersifat teks dan juga ada penjelasan yang bersifat video. Nah, dari video ini kita lebih mudah untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, 87% marketer mengatakan bahwa video increases website traffic. Jadi video itu meningkatkan traffic ke website, jadi kunjungan ke website. Karena orang melihat video sehingga tertarik untuk mempelajari produk lebih mendalam sehingga mereka mengunjungi website produk tersebut. Kemudian is video marketing worth the effort ya. Jadi 91% dari marketer itu puas dengan ROI dari video marketing ya, sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian 80% ya hampir sama dengan yang sebelumnya. Marketer mengatakan efektif untuk mendapatkan attention secara online. Kemudian 93% marketer mengatakan businesses landed a new customer because of video. Jadi ada mendapatkan customer baru karena adanya video yang beredar di sosial media. Jadi sangat-sangat efektif. Nah,
Nah, ini juga penjelasan mengenai pentingnya penggunaan video ya. Jadi 90% dari pengguna mengatakan bahwa video produk itu membantu untuk mengambil proses pengambilan keputusan 90%. Kemudian 75% of executives watch work-related videos on business website at least once a week. Jadi 75% dari eksekutif melihat pekerjaan itu dari video yang ada di website bisnis tersebut, sebuah bisnis paling tidak seminggu sekali. Saya sendiri misalnya kalau lagi setting gitu, ada sebuah website yang paling menarik buat saya adalah videonya gitu. Jadi kadang-kadang teks itu kadang-kadang kurang menarik dibanding dengan video ya. Karena lebih, jadi makanya kalau gambar itu kan ada apa namanya peribahasa mengatakan di dalam gambar itu ada 1000 apa namanya bahasa apa namanya 1000 bahasa ya. Kalau video mungkin lebih banyak lagi, mungkin 1 juta 1 juta pesan, 1 juta bahasa bisa dikirimkan lewat apa namanya video gitu. Kemudian 80% dari of online viewers recall a video and they view it in the past 30 days. Jadi 80% dari apa namanya online viewers, jadi orang yang melihat gitu ya, mengakses lagi video iklan yang sudah dilihat dalam 30 hari sebelumnya. Jadi sudah dilihat, kemudian dilihat lagi. Kemudian 76% of professional marketers and business owners report positive result with video. Jadi 76% dari marketer profesional dan pemilik bisnis menyatakan bahwa hasil hasil hasilnya sangat positif ya dengan adanya video. Kemudian 92% of mobile video consumers share videos with others. Jadi 92% dari konsumen video mobile men-share video yang menurut mereka menarik ya ke yang lainnya. Kemudian 46% dari of marketers plan to add Facebook or YouTube videos to their content strategy this year. Jadi 46% dari apa namanya rencana marketer itu untuk menambahkan Facebook atau YouTube atau video YouTube ke strategi konten mereka tahun ini. Jadi mereka sangat concern dengan Facebook dan YouTube video. Kemudian selanjutnya 50% dari internet users look for videos related to a product or service before visiting a store. Jadi 50% dari pengguna internet itu melihat video dulu yang terkait dengan produk atau layanan sebelum mengunjungi sebuah toko gitu ya. Sebelum mengunjungi sebuah toko. Jadi sekali lagi peran video marketing sangat penting. Selanjutnya nah ada the most common types of video created by businesses. Jadi tipe-tipe yang banyak digunakan untuk dalam bentuk video yang di-create oleh bisnis ya. Satu webinar ya, yang paling tinggi adalah webinar. 56% kan kita sering melihat sekarang, apalagi sekarang masa pandemi, itu orang banyak menggunakan webinar ya, webinar. Jadi kalau dulu tidak banyak, tapi sejak pandemi sangat luar biasa banyak sampai overload ya. Kami nggak sempat mengikuti mana yang
saking banyaknya dan semuanya menarik gitu. Selanjutnya 52% itu demo, ya. Demo lewat video, jadi mendemokan sebuah produk gitu. Kemudian 51% lewat sosial media videos, jadi video lewat sosial media. 49% itu video explainer videos, jadi menjelaskan lewat video. Sekarang banyak sekali penjelasan produk lewat video. Kemudian produk video, yaitu produk langsung. Customer videos, video customer. Kemudian how to educational videos, jadi how to, jadi video tentang edukasi. Jadi how to-nya, bagaimana caranya, misalnya membuat ini, membuat itu, gitu. Memperbaiki, bagaimana caranya memperbaiki kalau ada kerusakan dan sebagainya. Kemudian 32% thought leadership video, jadi 32% berpikir tentang leadership video. Dan 31% live stream, jadi live streaming. Beberapa biasanya media online, misalnya Kompas, TV One, apa namanya, Metro TV dan sebagainya, itu kan ada live streamingnya. Radio juga ada live streamingnya. Gitu. Ya, jadi itu adalah tipe-tipe video yang di-create untuk bisnisnya. Jadi menggunakan video bisnis itu adalah strategi marketing yang sangat efektif. Ya. Jadi ini ada survei 93% itu new customers win rate due to social media video. Jadi ada customer baru dari video yang beredar di sosial media. Kemudian increase in time spent on a website with video. Jadi meningkatkan waktu yang digunakan pada website dengan video. Jadi kalau ada website ada videonya itu lebih menarik. Kemudian 87% marketers who use videos as their primary marketing tool. Jadi 87% marketer menggunakan video untuk tool marketing mereka. Yang utama. Kemudian 76,5% small business who find video marketing effective. Jadi 76,5% dari UKM itu merasa bahwa video marketing sangat efektif. Kemudian 59% executive who prefer watching videos than reading text. Jadi 59% eksekutif itu lebih memilih melihat video daripada membaca teks ya, karena kadang nggak punya waktu banyak, ada keterbatasan waktu, maka lebih tertarik untuk watching video, melihat video daripada membaca teks. Nah, ini 3 top sosial media platform untuk video marketing. Yang paling besar adalah Facebook 81%, kemudian yang kedua 74% Instagram, yang ketiga 70% YouTube. Padahal Facebook dan Instagram ini adalah satu perusahaan yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg. Oke. Itu kemudian video marketing campaign, ya, kampanye untuk video marketing. How to build a video marketing strategy. Jadi bagaimana mengembangkan strategi video marketing. Yang nomor 1, know your goals. Ya. Know your goals. Jadi kita harus menentukan tujuan kita apa. Gitu. Tujuan kita dalam kampanye menggunakan video marketing itu apa. Gitu.
Yang kedua, research your audience. Jadi meriset audiens. Ya. Jadi kira-kira audiens kita itu segmennya apa? Secara demografis, fisiografis, psikografis, lokasi, dan sebagainya. Jadi kita harus jelas ya, audiensnya siapa. Yang ketiga, determine the type of video and the platform. Jadi menentukan tipe dari video dan platform. Jadi platformnya apa yang cocok dengan video marketing kita, tipenya juga gitu ya, apakah lewat Facebook atau lewat YouTube atau lewat Instagram gitu ya. Jadi misalnya YouTube itu cocok untuk video yang panjang, Jadi kalau Facebook itu untuk yang pendek, video dalam durasi yang pendek. Kalau Instagram itu untuk mikro video, jadi lebih pendek lagi, gitu ya. Nah, langkah keempat adalah membuat video yang efektif ya. Jadi video bisnis itu membutuhkan skrip, kemudian perlu ditulis karakter apa namanya jalan ceritanya dan sebagainya lah, skenario-nya gitu ya, siapa pihak yang terlibat, materialnya apa, materi-materi apa dan sebagainya itu perlu tertulis, perlu jelas. Yang kelima, publish your video. Jadi mempublikasikan video. Bisa melalui YouTube dan Facebook atau Instagram dan sebagainya. Kemudian 6, tidak hanya sekedar mempublish, tapi juga analyze your campaign. Jadi setelah dipublikasikan, harus dianalisis gitu ya. Hasilnya seperti apa? Apakah efektif, kurang efektif, atau bagaimana? Video marketing fact, ya. Jadi fakta-fakta terkait dengan video. Itu pada tahun 2019, 80% dari traffic itu datang dari video. Kemudian 81% dari customer itu mengambil keputusan membeli itu setelah melihat video. Kemudian 82% dari pengguna Twitter itu melihat konten video yang ada di Twitter. Jadi cukup sosial media cukup efektif. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Barangkali ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Saya sambilan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Lanjut ya. Ini adalah video marketing funnel. Funnel itu apa ya? Corong. Jadi yang paling pertama, paling duluan itu adalah awareness. Jadi attract new customer. Jadi bagaimana kita menarik customer baru. Ya. Awareness. Orang bisa tahu, awareness itu artinya orang aware terhadap produk kita. Ya, calon customer kita aware terhadap customer kita. Kemudian consideration, jadi mempertimbangkan. Jadi supaya audiens kita mempertimbangkan untuk mikir-mikir gitu ya. Ketika melihat video itu akhirnya setelah aware, ternyata ada ya produk seperti ini, misalnya sepatu atau HP lah, katakan HP, misalnya ada smartphone merek A gitu, fungsinya, fitur-fiturnya ini gitu ya, ada fitur baru seperti ini, kameranya berapa megapiksel gitu ya dan sebagainya gitu.
Kemudian consideration, akhirnya calon customer menjadi berpikir, oh bagus juga ini ya, gitu ya, bagus juga ya smartphone ini. Gitu. Nah kemudian yang ketiga decision, jadi mengambil keputusan gitu, mengambil keputusan untuk membeli. Dan terakhir delight your customers. Jadi bagaimana kita memuaskan customer dengan pelayanan yang baik dan produk yang baik. Itu. Nah, ini adalah strategi video marketing ya. Pertama messaging, ada audiensnya, ada core messagingnya, ada call to action, kemudian desain, ya desain, maka itu adalah desain, brandingnya, voice, musiknya, production style-nya, style produksi seperti apa. Gitu. Yang ketiga adalah video streaming, ya. Video streaming bisa melalui web, mobile, sosial media. Gitu ya. Nah, setelah itu ada video analytics ya. Jadi kalau kita punya YouTube, akun YouTube, channel YouTube, kita punya itu, kan pasti ada statistiknya gitu. Berapa yang views, berapa yang subscribe, berapa yang like, berapa yang itu ya, yang upload gitu ya. Jadi engagement, place, traffic sources. Kemudian yang kelima, ini adalah marketing solution, solusi marketing. Jadi campaign design, email, landing page, SEO gitu. Okay. Kemudian matriks. Matriks ini untuk video marketing. Jadi ada awareness, 3 second views, view length. Ya. Jadi 3 detik, orang melihat 3 detik itu langsung diharapkan bisa aware. Ya. 3 detik itu cukup lama sebenarnya. Consideration ya, mempertimbangkan click through rate, view length. Conversion, jadi sales, click through rate. Jadi yang kemarin konversi, yang kemarin ada lewat paid sale, paid search, paid ads ya, iklan berbayar, searching berbayar. Jadi kalau orang ada ngeklik iklan itu nanti dapat, kalau yang paid itu kan ada yang dapat 0,01 dolar dan sebagainya itu. Nah, itu conversion itu. Selanjutnya adalah 4 elements of great video. Jadi 4 elemen bagaimana video yang bagus. Jadi ada karakter, resolusi, konflik. Mungkin seperti, jadi tidak, konflik ini mungkin seperti film gitu ya. Itu kalau datar-datar saja itu menjadi membosankan gitu. Kadang-kadang kan di film itu, di sebuah film itu ada memang skenario untuk konflik. Skenario untuk konflik gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi menarik gitu, melihat video kampanye kita, video marketing kita. Kemudian resolusi quest ya. Ada introduction, ada pain point, trial, conclusion gitu ya. Ya ini adalah elemen-elemen dari video yang bagus. Kemudian distribusi konten video ini bisa melalui 3 tipe media. Own media, paid media, dan earned media.
Jadi yang biru ini adalah own media, media yang kita punya, sebenarnya kita juga bisa miliki, kita miliki, misalnya website, blog, email, sosial media, ya. Yang organik, ya. Organik itu artinya yang tidak berbayar. Kalau non organik itu yang berbayar. Jadi misalnya kita promo produk lewat Instagram atau Facebook misalnya, itu kalau yang organik itu yang caranya yang tidak berbayar. Jadi kita upload foto produk, video produk itu sesering mungkin supaya orang aware dengan produk kita. Tapi kalau yang non organik itu berarti yang berbayar. Kita menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads ya. Jadi memang lebih efektif yang berbayar karena memang ya bayar gitu. Kita butuh budget untuk yang non organik. Yang selanjutnya adalah paid media. Paid media. Paid media ini media yang berbayar. Jadi misalnya search ads, iklan apa namanya, search ya, social media ads, jadi iklan-iklan sosial media, sponsored content, konten yang bersponsor. Jadi kalau misalnya kita kalau di Instagram misalnya itu ada apa namanya bersponsor ya. Kalau mengiklankan lewat Instagram Ads itu kan itu ada tulisannya bersponsor, artinya membayar, berbayar. Native advertising ya kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Paid influencer, influencer yang berbayar, jadi apa atau endorser, ini endorsement ya. Jadi misalnya kayak Syahrini, Zaskia Meka itu kan apa namanya, jadi ada produk yang dipakai oleh dia, kemudian difoto, diposting ke Instagramnya dia, terus juga direview, dan kalau direkomendasikan kalau beli itu menghubungi siapa. Nah itu ada yang endorsement, ada yang berbayar, tapi juga ada yang gratis. Yang gratis gitu. Yang gratis itu biasanya tetap ngasih produk, ngasih ngirim produk nanti di review. Kemudian promosi dan promosi. Jadi ini adalah paid media, media yang berbayar. Yang ketiga dinamakan sebagai earned media. Jadi contohnya misalnya sosial media, review, publicity, influencer marketing, ya, endorsement. Nah, tadi saya bilang endorsement ya, endorsement. Kemudian yang merah, merah ini adalah mix dari own media, paid media, dan earned media. Contohnya misalnya video marketing, distribution ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Jadi, nah ini ada survei mengenai video, pengguna video ya. 78% ini meningkatkan traffic website, 71% meningkatkan 71% itu meningkatkan orang untuk berkunjung ke website, 69% itu leads apa namanya generated, jadi orang menjadi tertarik untuk beli apa namanya, dibawa ke apa namanya, leads itu apa ya, leads generation itu jadi orang tertarik untuk ke websitenya, melihat, membaca dan sebagainya. Dan 54% itu meningkatkan penjualan, increase in sales, meningkatkan penjualan. Jadi, nah, beberapa bentuk video marketing itu bisa, contohnya yang paling gampang dikenal adalah YouTube ya. Jadi hampir semua video, kebanyakan
mungkin hampir semua itu diupload di YouTube. Nah, bisa ditampilkan di website, tapi tetap ngelinknya ke YouTube kan gitu. Nah, contoh lain untuk video marketing itu adalah augmented reality atau disingkat AR. Jadi bagi yang belum pernah mendengar istilah augmented reality, augmented reality ini adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Jadi ada augmented reality, ada virtual reality. Bedanya apa? Yang paling gampang dikenali adalah kalau virtual reality itu pakai kacamata itu, pakai kacamata. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kalau yang augmented reality tidak. Di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi augmented reality. Jadi misalnya saya pernah menemui itu belajar sholat ya, untuk anak-anak. Jadi belajar sholat dalam bentuk tiga dimensi, kartun ya. Jadi di aplikasi AR-nya diinstal, kemudian diklik masuk gitu ya. Nanti muncul dalam bentuk digital gitu. Ada suaranya, ada gambarnya, ada animasinya gitu ya. Tentang langkah-langkah belajar sholat. Itu salah satu contohnya. Ya, augmented reality ini adalah salah satu media yang mulai ngetrend dalam dunia marketing dan strategi sales ya, strategi sales. Jadi augmented reality ini memberikan customer pengalaman yang unik, gitu ya. Apa namanya melalui ya itu tadi media smartphone-nya gitu. Bisa diakses lewat smartphone, bisa diakses lewat laptop, PC gitu ya. Nah, jadi AR ini memberi kita tools lain ya untuk mendrive sales dan mengenhance, meningkatkan brand value, nilai brand melalui smartphone, melalui mobile devices. Nah, bagaimana augmented reality for marketing? Bagaimana augmented reality untuk marketing? Jadi sebuah brand, sebuah merek itu bisa menggunakan augmented reality ya, untuk jadi begini, customer bisa mencoba produknya melalui media augmented reality. Jadi sebelum membeli itu dicoba dulu. Nah, augmented reality, nah itu medianya melalui augmented reality. Misalnya pengalaman shopping di supermarket tertentu misalnya, itu bisa menggunakan media augmented reality. Nah, dengan adanya augmented reality, maka pengalaman misalnya shopping, belanja, itu yang seharusnya harus datang ke sebuah toko, sebuah mall, gitu, itu cukup melalui apps yang bisa diinstal lewat Play Store, di-download lewat Play Store, diinstal. Nah, kita klik, kita install, kemudian kita klik, nah kita akses, nah itu seakan-akan kita sudah punya pengalaman untuk belanja di toko tersebut. Jadi itu adalah contoh augmented reality untuk marketing. Ya. Augmented reality juga punya apa namanya potensi bisnis. Jadi apa namanya? Jadi tadi mengenalkan lokasi fisiknya. Jadi punya pengalaman mencoba sebuah produk melalui augmented reality. Nah, benefitnya augmented reality retail gitu ya.
61% dari shoppers, ya, shoppers itu orang yang belanja, prefer retailers that offer AR over those that don't. Ya. Jadi 61% dari orang yang belanja itu lebih memilih retailer yang menawarkan produk melalui augmented reality. 68% of shoppers spend more time with products if AR was available. Jadi 68% dari orang yang belanja itu menggunakan waktu yang lebih untuk produk-produknya kalau ada aplikasi augmented reality-nya. Kemudian 72% of shoppers, 72% dari orang yang belanja purchase items they had not planned to purchase because of augmented reality. Jadi 72% dari orang yang belanja itu sebenarnya mereka tidak punya rencana beli sesuatu, gitu. Tapi karena ada augmented reality, maka dia membeli produk tersebut. Jadi augmented reality ini sangat bermanfaat. Mungkin di Indonesia masih bagian ya. Nah, ini adalah contohnya augmented reality for marketing. Ini contoh Timberland ya. Saya putar aja. Saya putar lewat ini ya, apa namanya, lewat YouTube ya. Saya share screen dulu. Kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Oke, Kelihatan Pak. Ya, ini adalah Timberland Augmented Reality Campaign ya. Tadi Timberland. Contoh lain ada Netflix ya. Bentar, saya dulu. Nah, ini Netflix kelihatan ya. Netflix.
Kelihatan ini ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke. Tadi Netflix, kemudian lagi
Ya, itu tadi contoh anu ya, apa namanya? Contohnya augmented reality untuk marketing ya. Ya, contohnya augmented reality untuk marketing. Nah, sekarang kembali ke slide lagi. Nah, selain augmented reality, ada yang ini contohnya IKEA, ya IKEA. Jadi kalau di IKEA itu bisa lihat di apps-nya itu bisa lihat produk-produknya IKEA gitu ya. Jadi kayaknya real gitu. Nah, selanjutnya virtual reality. Jadi virtual reality ini pakai kacamata, apa namanya, goggles namanya, goggles namanya. Ya, kalau mau lihat itu harus pakai kacamata ini. Jadi kalau kita pakai ini, kita bisa masuk seakan-akan real. Langsung aja ya. Pak, itu berarti ngapunten Iya, yang di gimana Bu? wahana untuk di wahana misalkan di theme park 4 dimensi itu ya Pak ya, yang misalkan go to ke jungle apa-apa itu kan pakai kacamata duduk terus Iya, kayak merasa jalan-jalan kemana-mana itu ya pakai iya, betul. Iya, kayak apa kita terbawa kemana-mana kalau kita melihat menggunakan kacamata itu, kemudian entah itu memakai gelombang elektro atau apa ya itu Pak? animasi ya, yaitu virtual reality namanya Bu. Itu. Oh gitu Nah, nih. iya. Ini contohnya gimana Bu? Ya, silakan Bu. Kita kan pengguna aja ya Pak ya, biasanya kan seperti itu. Terus sekarang ada aplikasi di telepon itu, di HP itu kan anak-anak kecil-kecil itu udah bisa menggunakan misalkan wajahnya seperti ini ada telinga kelincinya dan bla 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 kan begitu diganti-ganti begitu. Ya, itu tadi yang ya itu yang apa namanya? Itu tadi namanya augmented reality tadi, Bu. Jadi yang tadi Oh, telinganya diganti-ganti, terus kemudian make up gitu ya. Itu augmented reality itu, Bu. apa Iya, itu nggih. iya itu. Cat kuku dan sebagainya itu. Iya, betul. Jadi ada animasinya, kayak ada fotonya, ada mahkotanya, ada apa namanya? Macam-macam gitu animasinya itu. Itu augmented reality itu. Oh, termasuk augmented reality ya Pak itu ya. Ya, augmented reality itu. Kan nggak pakai kacamata Nggih. nih. Kalau yang virtual reality pakai kacamata. Oh, kalau virtual reality pakai kacamata nggih. Iya. Ini contohnya kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Ayo, saya share screen dulu ya. Belum share screen Pak. Belum, belum. Oke. Oke, ini saya ulangi ya. Ini tentang Oreo, kelihatan ya? Oreo. Jadi virtual reality tentang Oreo ya. Tentang Oreo. Jadi, nah ini.
Nah, ini Oreo ya. Oreo. Kemudian contoh lain ini. Nah, ini untuk apa namanya desain rumah. Nah, ya. Jadi ini metrikon ini seakan-akan kita kalau yang apa namanya seakan-akan kalau kita pakai kacamata tadi seakan-akan kita di rumah yang real ya, padahal enggak ya. Gitu. Hanya animasi aja gitu. Pak Yusuf, Ya, ya silakan. itu Pak, mohon maaf, Bu Susi katanya join belum dikonfirm sama Pak Yusuf. Oh ya. Nah. Oke, sudah. Oke. Ya.
Ya, jadi tadi itu contoh dari apa namanya virtual reality ya untuk marketing. Saya kembali ke slide. Nah, ini adalah ilustrasi tenaga medis menggunakan virtual reality untuk latihan operasinya. Bisa pakai virtual reality gitu ya, untuk dokter-dokter yang baru gitu ya. Kemudian manfaatnya dari virtual reality ini adalah untuk visualisasi data. Jadi virtual reality mempermudah visualisasi data ilmiah dan teknik ya. Juga membantu visualisasi molekuler, arsitektur hingga model cuaca. Ya. Nah, yang kedua sebagai hiburan. Ini seharusnya ini koma ini. Sebagai hiburan, jadi game itu banyak yang menggunakan virtual reality. Jadi seakan-akan kalau pakai virtual reality itu seakan-akan punya pengalaman real waktu main game. Kemudian dalam penerbangan, pilot bisa menggunakan kokpit kokpit secara animasi gitu ya, yang menggunakan teknologi virtual reality dalam program pelatihan yang menggabungkan penerbangan virtual dan instruksi langsung. Selanjutnya membantu tenaga medis. Jadi ahli bedah ini bisa berlatih menggunakan alat-alat bedah dan pasien virtual ya. Menggunakan keterampilan virtual di ruang operasi. Jadi pelatihan seperti ini menggunakan VR, virtual reality ini menghasilkan metode penyembuhan yang lebih cepat dan meminimalisir kesalahan. Jadi itu banyak sekali manfaat dari virtual reality. Nah, selanjutnya ada yang namanya mixed reality. Mixed reality ini adalah gabungan antara augmented reality dan virtual reality. Jadi mixed reality is the merging of real and virtual worlds to produce new environments and visualization. Jadi penggabungan antara dunia nyata dan virtual untuk memproduksi environment baru, lingkungan baru, dan visualisasi yang baru. Di mana physical dan objek digital itu dua-duanya ada dan berinteraksi di real time. Kemudian mixed reality ini ini adalah gabungan dari reality dan virtual reality. Kemudian contohnya adalah misalnya di bidang entertainment, hiburan, di training militer, remote working gitu ya. Kemudian ada perbedaan teknologi untuk mendisplay yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara pengguna dan aplikasi mixed reality. Nah, ini contoh dari mixed reality. Nah, ini mixed reality. Kelihatan nggak ini? Oh, belum saya share screen.
Ini Microsoft HoloLens ya. Ulang lagi. Nah, itu Microsoft HoloLens ya. Contoh mixed reality. Nah, ini menarik ini yang ini. Ini tentang tornado ya. Jadi ini tentang tornado. Ini saya cepat. Ini ya. Saya percepat.
Ya, jadi ini adalah contoh mix reality ya, mix reality. Jadi antara gabungan antara apa namanya virtual reality dan real reality. Nah, jadi salah satu contoh lagi. Ini panjang ini karena 8 menit ya, jadi saya potong aja. Ya, jadi itu contoh mixed reality ya. Ini HoloLens demo main dari Microsoft ya. Jadi itu mixed reality gabungan antara virtual reality dan real reality. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Saya sambil buka My Umsida. Oke, kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Belum kita akhiri. Iya, Pak.